Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri. Pas di malam hari, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Tahun 2002, menjelang pemilihan legislatif di Kabupaten Karangjati, Jawa Tengah. Musim kemarau sudah berlangsung lama. Udara panas membuat dedaunan kering berguguran di sepanjang jalan desa. Bayu Herlambang, yang sudah lama meninggalkan dunia politik, menerima panggilan dari masa lalunya. Bayu duduk termenung di teras rumah, menatap motor tua yang sudah lama tak dipakainya bepergian jauh. Saat itu, ponselnya berdering. Di layar tertulis nama yang tak asing, Rahmat Suryonegoro. Sudah hampir 8 tahun mereka tidak bicara sejak Rahmat duduk di kursi DPRD. Bayu mengangkat tanpa banyak pikir. "Be, kamu masih ingat aku kan?" Suara Rahmat terdengar ringan tapi menekan. "Masih, Mas. Tapi saya kira Mas Rahmat udah lupa sama saya." Rahmat tertawa kecil. "Kalau urusan kerjaan baik, mana bisa aku lupa. Aku butuh kamu lagi, Be. Kita lagi siapkan putaran kedua. Aku butuh orang yang bisa dipercaya." Bayu diam sejenak. "Saya udah nggak di kantor, Mas. Udah cukup buat saya pensiun. Kamu nggak perlu ke kantor. Cuma butuh bantu awasi jalur, kontrol posko, kayak dulu. Nanti aku kasih fasilitas. Kita juga akan ketemu sama orang-orang lama. Ada Wicak, Arfan, Lutfi, sama Setio." Bayu menghela napas. Nama-nama itu membawa ingatan pada masa-masa sibuk mereka mengurus logistik, data suara, dan relawan. Ia rindu, tapi juga khawatir. Dunia itu bukan lagi tempatnya. "Tapi kenapa harus saya, Mas?" "Karena kamu tahu cara kerja lapangan. Dan kita bakal mulai dari satu tempat yang penting. Kamu ikut aja dulu 2 hari lagi, kita ke Giriwatu." Bayu tidak langsung menjawab. Tapi 2 hari kemudian, ia sudah duduk di dalam mobil bersama 4 rekannya dan Rahmat. Mereka menuju Gunung Giriwatu. Perjalanan memakan waktu hampir 3 jam. Jalan yang mereka tempuh makin lama makin sepi. Pohon jati dan semak ilalang mendominasi sisi jalan. Di balik tikungan, sebuah jalan tanah bercabang menuju sebuah bukit kecil. Di sanalah tempat yang dimaksud. Mobil berhenti di dekat bangunan tua berdinding kayu. Seorang pria tua berjubah hitam menyambut mereka. Wajahnya keriput, matanya cekung, dan bibirnya hampir tak pernah tersenyum. "Inikah Ki Barjo?" tanya Bayu pelan ke Lutfi. Lutfi hanya mengangguk cepat. Ki Barjo menyilakan mereka masuk ke ruangan utama. Di dalamnya ada tikar pandan, meja altar kecil, dan bau dupa menyengat. Rahmat langsung duduk di depan. Yang lain mengikuti. "Sudah siap semua?" tanya Ki Barjo tanpa menatap satu pun dari mereka. "Siap, Ki," jawab Rahmat mantap. "Baik, tapi sebelum mulai, kalian berlima harus menyerahkan satu benda pribadi. Sebagai pengikat, mereka saling pandang. Wicak mengeluarkan cincin dari jarinya. Arfan menyerahkan dompet kulit usang. Lutfi melepas jam tangannya. Setio memberikan gelang akar bahar dari kantongnya. Bayu ragu, tapi akhirnya menyodorkan sapu tangan kecil milik almarhum ayahnya. "Bagus," ujar Ki Barjo sambil mengambil satu kotak kayu dari balik altar. Ia membuka kotak itu dan mengeluarkan beberapa lembar foto. Mereka terkejut saat melihat bahwa foto-foto itu adalah wajah mereka berlima. "Dari mana dia dapat foto ini?" bisik Bayu ke Arfan. Arfan mengangkat bahu. "Aku juga nggak tahu." Ki Barjo meletakkan foto-foto itu secara terbalik di atas meja altar. Tangannya bergerak cepat, menyusun satu persatu, lalu menyalakan dupa di keempat sudut ruangan. Tidak ada yang berani bertanya. "Satu lagi," kata Ki Barjo sambil mengambil 5 kain hitam kecil. Ia membagikan masing-masing satu kain yang berisi benda keras, mirip koin. "Ini jimat. Bawa selalu. Kalau kalian bicara ke orang-orang, suara kalian akan lebih didengar. Mereka akan mengikuti kata kalian, meski mereka ragu. Tapi jangan hilangkan jimat ini. Sekali hilang, perlindungan juga hilang." Bayu memang Kane itu erat. Ia tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi tatapan Rahmat yang begitu yakin membuatnya tidak berani menolak. Ritual pun dimulai. Ki Barjo menggumamkan doa yang tidak dimengerti satupun dari mereka. Dupa makin tebal, membuat mata pedih. Arfan beberapa kali batuk. Setio menunduk, keringatnya bercucuran. Wicak terlihat gelisah, tangan kanannya gemetaran. Bayu sendiri merasa napasnya makin berat. Ia ingin keluar, tapi tak enak jika meninggalkan ruangan begitu saja. Setelah lebih dari 1 jam, Ki Barjo akhirnya berhenti.
Ia menatap kelima orang itu satu persatu. Jalan kalian akan dibuka, tapi harga kemenangan sudah mulai dihitung. Ucapnya pelan. Kalimat itu membuat Bayu menelan ludah. Tidak ada yang menjawab. Rahmat tersenyum kecil, lalu mengucapkan, "Terima kasih," dan mengajak semua keluar dari ruangan. Malam itu, mereka bermalam di rumah kecil di kaki gunung. Makan malam terasa hambar. Tak banyak yang bicara, hanya Rahmat yang masih terlihat santai. "Santai saja teman-teman, ini Kumavel, kita tinggal jalankan tugas masing-masing. Sudah disiapkan dari atas," ucap Rahmat sambil menunjuk ke langit. Bayu tidak menanggapi. Ia masuk ke kamar lebih dulu, menatap jimat di tangannya. Ia merasa langkahnya sudah terlalu jauh untuk mundur. Tapi ia juga tidak yakin, apakah semua ini hanya bagian dari strategi politik, atau sesuatu yang lebih dalam dari itu. Di luar kamar, suara angin malam terdengar lewat sela-sela papan kayu. Sementara di dalam, Bayu duduk diam, menggenggam kain hitam di tangannya, dan merasa untuk pertama kalinya, ia terlibat dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu, Bayu tidak tidur nyenyak. Jemarinya masih menggenggam jimat hitam yang tadi siang diberikan Ki Barjo. Udara di lereng Giriwatu terasa dingin dan berat. Di sela-sela kantuknya, ia masih terbayang tatapan Ki Barjo saat berkata bahwa harga kemenangan sudah mulai dihitung. Kalimat itu terus mengganggunya, tapi ia tidak punya alasan cukup kuat untuk menolak semua ini. Ketika pagi datang, suara Rahmat dari luar kamar membangunkannya. "Baik, siap-siap, kita langsung jalan ke Selomanik." Bayu bangkit perlahan. Di ruang depan, Lutfi sedang mengecek tumpukan kardus sembako yang akan dibagikan. Arfan memasukkan bendera partai ke dalam tas besar. Wicaksono dan Setio terlihat diam. Sama seperti tadi malam, mobil yang mereka tumpangi turun dari lereng Giriwatu melewati jalan berbatu, kemudian masuk ke wilayah dataran rendah yang panas dan berdebu. Desa Selomanik berada di sisi timur Karangjati, dikelilingi sawah dan perbukitan kecil. Mereka pernah ke desa ini pada masa kampanye 5 tahun lalu. Saat Rahmat pertama kali mencalonkan diri, waktu itu sambutan warga begitu hangat. Namun hari itu terasa berbeda. Saat mobil mereka memasuki desa, tidak ada satupun warga yang menyambut. Jalanan desa lengang. Hanya ada beberapa anak kecil yang mengintip dari balik pintu rumah. Di balai desa, mereka menghentikan mobil dan turun. Bayu membawa tas berisi selebaran. Lutfi mengangkat satu kardus sembako. Arfan menggulung bendera partai dan menyerahkannya pada Wicak. "Mulai dari sini ya," ucap Bayu sambil mencoba tersenyum ke warga yang lewat. Namun tidak ada balasan. Warga hanya menunduk dan cepat-cepat pergi. Bayu menoleh ke Lutfi yang sudah berdiri di tengah halaman rumah kepala dusun. "Assalamualaikum, Pak. Kami dari tim pendukung Pak Rahmat," seru Lutfi dengan suara cukup keras. Seorang lelaki tua keluar, wajahnya keras dan tanpa senyum. Ia hanya mengangguk tipis, lalu berdiri di tangga rumah panggung kayu itu tanpa mempersilakan mereka naik. "Kalian dari mana?" tanyanya dingin. "Dari Karangjati, Pak. Tim sukses Pak Rahmat. Ini ada sedikit sembako, tanda terima kasih karena dulu warga di sini sudah banyak bantu," ujar Lutfi sambil mengangkat kardus. Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia justru memberi isyarat kepada beberapa warga yang mulai berdatangan ke halaman. Bayu melihat puluhan pasang mata menatap mereka tanpa ekspresi. Saat Lutfi hendak membagikan satu kantong plastik, seorang ibu tiba-tiba menepisnya. "Kami tidak butuh itu, simpan saja," ucapnya tajam. Lutfi kaget. "Ini cuma bantuan, Bu, bukan maksud lain." Seorang lelaki muda mendekat dan menunjuk mobil mereka. "Kalian bawa wajah dia di mobil kan? Kami lihat tadi dari jalan. Masih bawa nama itu ke sini." Bayu mendekat, berusaha menengahi. "Pak Rahmat hanya ingin menyambung silaturahmi, Pak. Kami tidak datang untuk silaturahmi, tidak butuh bendera, tidak butuh amplop. Sudah cukup 5 tahun lalu. Jalan kami tetap rusak, janji tetap janji," potong lelaki itu dengan suara keras. Wicak mulai terlihat kesal. Ia menurunkan kardus ke tanah dan berseru, "Kalian dulu yang minta jalan diperbaiki, air bersih, bantuan ternak. Kami perjuangkan itu di kantor. Tapi yang kalian tahu cuma teriak dan menolak." Perkataan Wicak membuat suasana memanas. Beberapa warga menggerutu. Seorang nenek mencibir sambil menunjuk wajah Lutfi. "Kemarin-kemarin enak bagi-bagi, sekarang datang lagi bawa janji. Pergi saja kalian." Arfan cepat menarik lengan Wicak. "Sudah, jangan dilawan." Bayu berdiri diam di tengah kerumunan. Dadanya sesak. Ini bukan kampanye, ini pengusiran. Ia mencoba berbicara lagi, tapi tak satu pun warga yang mau mendengarkan. Bahkan kepala dusun yang tadi menerima mereka dengan dingin,
kini menyuruh mereka, "Pergi, kalian tidak perlu datang lagi ke sini. Kalau dia benar peduli, datang sendiri, lihat sendiri jalan kami yang becek tiap hujan," ucapnya sambil melangkah masuk ke rumah. Bayu dan kawan-kawan akhirnya menyerah. Mereka kembali ke mobil dengan wajah tertunduk. Di dalam mobil, suasana sunyi. Lutfi menggertakkan gigi, masih terlihat marah. Arfan duduk menunduk, wajahnya pucat. Wicak memukul setir mobil dengan kesal. "Sia-sia kita kesini," gumamnya pelan. Bayu menatap keluar jendela, memperhatikan jalan desa yang penuh lubang. Di ujung jalan, ia melihat seorang anak berdiri diam menatap mereka. Tatapan kosong. Saat mobil mulai melaju, anak itu masih berdiri di tempat, seperti tak pernah bergerak. Malamnya, di rumah kontrakan kecil yang mereka jadikan base camp, mereka duduk melingkar sambil membuka makanan seadanya. Rahmat datang 1 jam kemudian, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. "Gimana Selomanik?" tanyanya sambil membuka bungkus rokok. "Ditolak mentah-mentah, Mas," jawab Lutfi singkat. Rahmat tidak terlihat terkejut. Ia mengangguk pelan. "Wajar, kita datang bukan untuk cari muka. Kita datang bawa kekuatan." Arfan mendongak. "Maksudnya, kita sudah mulai jalan dari Giriwatu. Kamu lupa, jangan mikir kampanye biasa. Kerja saja, jalankan posko, suara akan datang sendiri." Setio yang sedari tadi diam, akhirnya bicara pelan. "Tapi mereka sepertinya tahu sesuatu, Mas. Bukan sekadar kecewa. Mereka seperti takut, tapi juga marah." Rahmat mematikan rokoknya. "Semakin mereka menolak, semakin besar pantulan kekuatan kita. Kalian tenang saja. Fokus ke desa lain." Bayu tidak ikut bicara. Ia hanya memperhatikan jimat di sakunya. Suasana dingin kembali menguasai malam itu. Tidak ada yang bicara hingga larut. Ketika semua sudah masuk ke kamar, Bayu masih duduk sendirian di ruang depan. Ia merasa ada yang aneh. Bukan hanya karena warga menolak, tapi karena mereka seperti tahu sesuatu yang belum mereka pahami sendiri. Bayu menatap gelap di luar jendela. Udara diam, tidak ada angin. Tapi hatinya bergetar seperti ada yang menunggu. Di luar malam itu, setelah keheningan panjang di rumah kontrakan, Bayu kembali masuk kamar dengan perasaan berat. Kalimat Rahmat tentang kekuatan dan pantulan masih berputar di kepalanya. Tidak ada yang membahas tentang penolakan warga secara terbuka. Seolah semua kejadian di desa Selomanik harus segera dilupakan. Bayu mencoba tidur, tapi matanya enggan terpejam. Ia baru bisa lelap menjelang subuh. Pagi harinya, Rahmat menyuruh mereka mengantar beberapa logistik kampanye ke desa pinggiran bernama Kalibako. Tempat itu cukup terpencil dan hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor karena akses jalannya sempit dan rusak. Bayu, Wicaksono, Arfan, Setio dan Lutfi berangkat. Pukul 7 pagi, masing-masing membawa 1 motor dengan kardus dan tas diikat rapi di bagian belakang. Perjalanan ke Kalibako cukup jauh. Mereka melewati jalan-jalan kecil yang diapit sawah, jembatan kayu sempit, dan tanjakan berbatu. Suasana desa masih sepi. Udara pagi cukup dingin, membuat kabut tipis melayang di sepanjang perjalanan. Setio yang berada paling depan memandu arah. Bayu berada di belakangnya. Wicaksono mengambil posisi paling belakang. Setelah hampir 1 jam berkendara, mereka sampai di posko Kalibako. Beberapa relawan kampanye sudah menunggu. Mereka menurunkan barang-barang, menyerahkan selebaran dan bendera, lalu berbincang sebentar soal teknis pembagian logistik. Tidak ada sambutan dari warga, hanya tatapan datar dan gumaman singkat. Bayu mencatat semuanya dalam buku kecil, lalu memberi kode untuk bersiap pulang. Sekitar pukul 4 sore, mereka berkemas. Sinar matahari sudah merunduk, tapi belum gelap. Setio kembali mengambil posisi terdepan, disusul Bayu, Arfan, dan Lutfi. Wicaksono tetap di barisan paling belakang. Jalan pulang mereka sama seperti saat berangkat melewati celah sempit di tengah rumpunan bambu yang tumbuh rapat di kiri kanan jalan batu. Bayu merasa suasana tiba-tiba berubah. Angin tidak berhembus, tapi daun bambu berdesir pelan, seolah menggesek satu sama lain. Suaranya lembut tapi menusuk telinga. Bayu melambatkan motor dan menoleh ke belakang. "Wicak, masih di belakang?" tanya Bayu sambil mengarahkan suara ke Arfan. Arfan menengok sebentar. "Masih, tapi agak jauh." Tiba-tiba terdengar suara motor meraung kencang. Bayu menoleh cepat dan melihat Wicak memacu motornya dengan kecepatan tinggi, jauh melebihi kecepatan sebelumnya. Kenapa dia ngebut?" "Bejeku," ujar Lutfi, yang kini menoleh juga. Wicak melaju kencang melewati mereka. Saat itu, tepat sebelum tikungan terakhir yang dipenuhi rumpun bambu di kiri kanan, batang bambu di sisi kiri jalan
roboh mendadak. Suaranya keras dan tajam, batangnya besar, dan jatuh tepat ke tengah jalan. Brok, motor Wicak menghantam batang bambu itu dengan keras. Tubuhnya terpental ke depan, lalu terhempas ke tanah. Seketika, Bayu dan yang lain berhenti. Arfan paling cepat turun dari motor, berlari ke arah tubuh Wicak yang terkapar tak bergerak. Setio menyusul, lalu Lutfi. Bayu berdiri terpaku beberapa detik sebelum akhirnya mendekat. Wajah Wicak menghadap ke atas, kedua tangannya memegang leher. Napasnya terengah-engah. Baju bagian atasnya basah oleh darah. Saat Arfan berusaha membuka genggaman tangan Wicak, darah segar menyembur keluar dari celah jarinya. Lehernya sobek. Sobek. Dalam, seru Arfan panik. Bayu mendekat dan melihat jelas luka menganga di bagian leher kiri. Kulit robek seperti digores benda sangat tajam. Tubuh Wicak bergetar pelan, lalu mendadak kaku. Napasnya berat dan terdengar suara seperti orokan dari tenggorokannya. Kita harus bawa ke puskesmas, ujar Lutfi. Motor mereka sudah tak bisa dipakai. Kardus-kardus masih terikat dan tidak mungkin membonceng. Saat itulah seorang pria parubaya melintas dengan sepeda ontel. Ia berhenti saat melihat kerumunan dan darah di jalan. Ada apa ini? Tanyanya gugup. Kecelakaan, Pak. Tolong bantu kami, ucap Bayu cepat. Pria itu meletakkan sepedanya dan ikut mengangkat tubuh Wicak ke atas motor milik Bayu dengan dibantu warga itu. Bayu memacu motor dengan Wicak di belakang dan pria tersebut duduk di tengah. Arfan berlari ke arah jalan utama untuk memanggil mobil dari posko. Sepanjang perjalanan, Wicak terus merintih. Nafasnya tak stabil. Bayu mendengar jelas suara napas berat dan suara aneh dari tenggorokannya. Darah masih mengalir dari lehernya, membasahi punggung dan jok motor. Setibanya di puskesmas kecil di kecamatan sebelah, Wicak langsung ditangani dokter. Tapi tak lama kemudian, seorang perawat keluar dan memberi isyarat lemah. Bayu masuk ke ruang periksa. Di sana, dokter menatapnya dengan ekspresi bingung. Pak, maaf, kami sudah berusaha, tapi luka di lehernya sangat parah. Sepertinya bukan luka biasa. Bambu, dok. Dia nabrak bambu tumbang, jelas Bayu cepat. Dokter menggeleng. Saya rasa bukan karena itu. Luka ini bukan goresan alami. Rongga lehernya sobek bersih, bahkan sampai melukai tulang belakang. Ini seperti dipotong pakai senjata tajam besar. Bayu menelan ludah. Arfan dan Lutfi yang baru datang mendengarnya dari pintu. Arfan langsung duduk di lantai, wajahnya pucat. Lutfi terdiam. Setelah jenazah Wicak dibawa ke rumah duka, malam itu mereka bertiga berkumpul di rumah kontrakan. Suasana sunyi. Bayu memegang kain jimat di sakunya tanpa sadar. Saat Rahmat datang malam itu, ia langsung membuka percakapan tanpa basa-basi. Saya sudah dengar. Saya ikut berduka. Bayu langsung. Mas, dokter bilang lukanya bukan karena kecelakaan biasa. Rahmat menyalakan rokok. Kita jangan ikut campur pendapat medis. Yang penting sekarang kalian tetap jalan. Jangan biarkan kejadian ini bikin kampanye kita terganggu. Mas, kita harus bicara serius soal ini. Ada yang aneh, sahut Arfan. Rahmat menatap tajam. Yang aneh itu kalau kalian mundur di tengah jalan. Ini politik. Kita jalan terus. Jangan banyak omong ke orang luar, apalagi ke wartawan atau aparat. Tidak ada yang menjawab. Bayu hanya duduk diam, menatap jendela yang tertutup rapat. Di luar gelap, dan suara malam seperti merapat ke dinding rumah. Di dalam, ketegangan tidak pergi meski pintu telah dikunci. Dan di dalam dadanya, Bayu mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Sesuatu yang belum bisa ia ucapkan. Sesuatu yang terus menggantung dan menyisakan ketakutan. Sejak Wicaksono dimakamkan 3 hari lalu, suasana di rumah kontrakan terasa seperti mayat hidup. Tidak ada yang benar-benar berbicara. Arfan sering melamun di depan pintu, Lutfi lebih banyak tidur dengan wajah gelisah, dan Setio hampir tak pernah keluar kamar. Bayu sendiri mulai tidur dengan lampu menyala. Setiap malam, ia mendengar suara ranting jatuh, pintu geser bergoyang sendiri, dan suara motor berhenti di kejauhan. Padahal tidak ada siapapun. Namun semua itu mereka simpan sendiri-sendiri. Seakan tak berani saling mengakui bahwa rasa takut mulai merayap masuk. Rahmat tetap datang tiap malam, membawakan kabar perkembangan, dan menyuruh mereka bersiap untuk tugas selanjutnya. Hari itu, ia menyerahkan 1 dus penuh sembako, bendera partai, dan selebaran baru. Target mereka kali ini adalah desa Giripeni, salah satu kantong suara lama yang dulunya memberi dukungan besar. Kalian cukup temui tim lokal di sana. Sudah bawa ini semua, duduk di posko, obrolin hal ringan, nggak perlu pidato.
ucap Rahmat sambil menepuk pundak Bayu. Bayu hanya mengangguk. Arfan melirik ke Lutfi sejenak, lalu turun ke mobil tanpa bicara. Setio tetap diam, tapi mengikuti dengan langkah lemas. Mereka berangkat bertiga pagi itu, dengan Setio sebagai sopir. Desa Giripeni terletak di perbatasan selatan Karangjati, dikelilingi perbukitan dan perkebunan tembakau. Posko kampanye berada di sebuah rumah kosong milik warga, terletak di tepi desa. Ketika mereka tiba, 2 orang lelaki muda sudah menunggu dan membantu menurunkan barang. "Saya Bimo, ini Rifki. Kami yang ditugaskan bantu distribusi di sini," kata salah satunya sambil menyalami Bayu. "Terima kasih, Mas," sahut Bayu singkat. Ia menatap rumah itu sebentar. Jendela-jendelanya terbuka, tapi udara di dalam terasa hinggap. Mereka duduk di ruang depan posko, mengobrol ringan dengan Bimo dan Rifki. Obrolan lebih banyak diisi dengan basi-basi soal program partai, kebutuhan warga, dan rencana pembangunan. Namun Bayu merasakan suasana canggung yang tidak wajar. Warga yang lewat hanya menoleh sebentar, lalu cepat-cepat melangkah pergi. Tidak ada senyum, tidak ada sapa. Rumah-rumah di sekitar juga tertutup rapat. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan muda muncul dari arah dapur dan membawakan nampan berisi 3 cangkir kopi. "Silakan, Mas. Ini kopi buatan ibu saya." Arfan langsung mengambil 1 cangkir dan menyeruputnya. "Wah, wangi banget," katanya sambil tersenyum. Lutfi hanya memegang cangkirnya tanpa meminumnya. Bayu mencicipi sedikit, lalu meletakkannya lagi. Setio tidak menyentuh sama sekali. Beberapa detik kemudian, Arfan mendadak membungkuk, memegang hidungnya. "Aduh, hidungku, perih." Bayu menoleh cepat. Arfan memegangi wajahnya dengan 2 tangan, lalu tiba-tiba darah menyembur dari hidungnya, jatuh ke lantai, seperti dipompa dari dalam. Ia merintih pelan. Tubuhnya gemetar. "Arfan, kamu kenapa?" Lutfi melompat bangkit. Bayu bergerak cepat memegang pundaknya, tapi Arfan semakin lemas. Darah terus mengalir, bukan hanya dari hidung, tapi mulai keluar dari mulutnya juga. "Mas, ini kenapa?" teriak Bimo panik. Rifki berlari keluar, memanggil warga. "NKT, ke mobil. Cepat," suruh Bayu. Dengan bantuan warga yang datang, Bayu membopong Arfan ke dalam mobil. Ia duduk di jok tengah, memangku tubuh Arfan yang semakin lemas. Setio langsung menyalakan mesin. Lutfi duduk di depan, sambil memberi arahan jalan tercepat ke puskesmas kecamatan. Di sepanjang jalan, Arfan terus merintih. Napasnya tidak teratur. Dari hidung dan mulutnya masih mengucur darah. Matanya membelalak. Sesekali bergetar. Bayu menggenggam erat tubuhnya. "Arfan, tahan. Sebentar lagi sampai," ucapnya gemetar. Namun Arfan tidak menjawab. Tubuhnya makin berat. Dari tenggorokannya keluar suara yang dalam, seperti orang tersedak. Bayu menatap wajahnya yang mulai pucat. Ia merasa jantung Arfan berdetak semakin pelan. Sampai di tikungan terakhir, Arfan tiba-tiba memuntahkan darah segar dalam jumlah banyak. Sebagian mengenai baju Bayu. Tubuhnya lalu melemas total. Bayu hanya bisa menatap, mulutnya terbuka, tidak tahu harus berbuat apa. Setio terus melaju kencang. Sesampainya di puskesmas, Arfan sudah tidak bernyawa. Dokter menyatakan ia kehilangan. Terlalu banyak darah dalam waktu singkat. Bayu, Lutfi dan Setio duduk di koridor. Masih terpukul, bajunya masih berlumur darah. Tidak ada yang berbicara sampai hampir setengah jam. Sore harinya, Rahmat datang ke puskesmas. Ia membawa jaket baru dan air mineral. "Saya dengar dari relawan," katanya singkat. Bayu berdiri dan mendekatinya. "Mas, ini bukan kecelakaan. Ini nggak masuk akal." Arfan cuma minum kopi. Rahmat menarik napas panjang. "Kalian pikir kita ini kerja di dunia bersih? Saingan kita pasti kirim orang buat ganggu. Santet, pengaruh batin, bisa saja. Jangan terlalu dipikir, kita harus lebih hati-hati." Lutfi yang sedari tadi diam, langsung bangkit. "Mas, ini udah 2 orang. Bukan angin-anginan, bukan saingan politik." Rahmat menatap mereka satu persatu. "Kalau kalian gak siap, bilang sekarang. Tapi jangan ganggu jalannya pencalonan. Kita sudah terlalu dalam untuk mundur." Tidak ada yang membalas. Bayu menendak, menggenggam kain jimat di sakunya. Ayah tahu, sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang bukan lagi soal politik atau lawan kampanye. Tapi tak ada yang bisa ia buktikan. Dan sekarang, Arfan sudah tiada. Malam itu, mereka kembali ke rumah kontrakan. Tidak ada suara di dalam. Setio hanya duduk memeluk lutut di pojok kamar. Lutfi termenung di dapur. Bayu masuk kamar, mencuci bajunya yang masih berbau darah. Ia duduk di lantai kamar menetap lantai. Kosong.
Tidak ada suara, tapi pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Kali ini, bukan soal siapa yang akan selanjutnya menjadi korban, tapi sampai kapan mereka bisa bertahan sebelum semuanya terlambat. Malam itu, hujan turun deras. Di teras rumah kontrakan, Bayu duduk sendirian dengan jaket yang masih basah. Bau darah Arfan masih terasa di pikirannya. Di dalam rumah, Setio tak henti bergumam sendiri di kamar. Sementara Lutfi hanya mondar-mandir dari dapur ke ruang tengah tanpa tujuan jelas. Tidak ada yang berani membuka percakapan. Semuanya terbungkam oleh kematian kedua yang datang terlalu cepat, terlalu aneh. Pukul 8 malam lewat sedikit, Rahmat datang dengan mobil putihnya. Ia langsung masuk tanpa banyak basa-basi. "Besok pagi kalian ke rumahku," katanya singkat sambil melepas sepatu. Bayu mengangguk pelan. Lutfi tak bersuara. Setio hanya menoleh sebentar, lalu kembali menatap lantai. Keesokan paginya mereka datang ke rumah Rahmat. Rumah itu besar dan bersih, berada di kompleks baru pinggiran kota. Aroma kayu menguar dari dalam. Mereka dipersilakan duduk di ruang tamu yang luas, dengan pendingin udara menyala. "Terima kasih sudah datang. Aku tahu ini berat, tapi sekarang bukan waktunya kita lemah," ucap Rahmat sambil menuangkan teh dari teko kaca. Ia duduk santai, mengenakan kemeja lengan pendek seperti biasa. Tidak ada tanda berkabung, tak ada foto Arfan maupun Wicaksono di meja atau dinding. Lutfi menatap kosong. Bayu menggenggam tangan di pangkuannya, mencoba mengatur napas. Rahmat melanjutkan, "Untuk sementara, kalian gak usah turun ke lapangan dulu. Biar tim lapis 2 yang jalan. Kalian istirahat saja di rumah." "Mas, kita ini tim inti. Kok malah disuruh diam?" tanya Bayu pelan. Rahmat tersenyum kecil. "Justru karena kalian tim inti, kita nggak boleh bikin gerakan yang bisa dijadikan bahan serangan. Kita jaga agar suara simpati tetap stabil." Bayu diam sejenak, lalu menatap Rahmat dalam-dalam. "Tapi Mas sama sekali nggak kelihatan sedih. 2 orang teman kita mati." Rahmat meneguk tehnya, lalu menjawab datar. "Aku sedih Bayu, tapi sedih nggak akan bantu kemenangan kita. Kita harus tetap jalan. Aku sudah terlalu dalam." Lutfi menggerakkan kaki, gelisah. "Terus kami ini apa Mas? Cuman alat untuk pemilu?" Rahmat menoleh ke Lutfi. "Kalian boleh pakai fasilitas kampanye untuk kebutuhan pribadi. Mobil, bensin, uang harian, semua tetap jalan. Anggap saja bentuk tanggung jawabku." Bayu merasa ada yang lepas dari hatinya saat mendengar kalimat itu. Seolah mereka sedang dibebaskan dari kontrak, tapi tanpa diminta tanda tangan. Seolah kematian Wicak dan Arfan hanyalah bagian dari pengeluaran logistik yang bisa digantikan dengan jatah bensin dan uang makan. Sepulang dari rumah Rahmat, Bayu tak bicara banyak. Ia langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Di dalam, ia mengambil kantong plastik kecil dari dalam tas jimat hitam yang diberi Ki Barjo waktu di Giriwatu. Jemarinya menggenggam erat benda itu, seolah menuntut penjelasan. Bayu mulai mengingat ulang momen di gunung saat Ki Barjo menyusun foto-foto mereka di atas tikar, lalu membacakan nama mereka satu persatu sambil menancapkan paku kecil ke setiap sisi gambar. Saat itu ia tak merasa apa-apa, hanya gelisah. Tapi 2 dari 5 nama yang disebut sudah meninggal. Ia mengambil ponsel dan mencoba menghubungi Ki Barjo. Nomor yang tersimpan di kontak sudah tidak aktif. Ia mencoba nomor lain, milik juru parkir di sekitar gunung yang pernah ia temui. Namun jawabannya hanya satu. "Ki Barjo sudah tidak di sini Mas. Beliau pergi mendadak. Gak pamit, gak bilang ke siapa-siapa." Bayu terdudak, tangannya lemas. Ia tidak tahu harus mencari kemana lagi. Ia mencoba menulis pesan ke nomor Rahmat, bertanya apakah punya kontak Ki Barjo, tapi tidak dibalas. Waktu berjalan pelan, malam turun perlahan. Di ruang tengah, Setio mulai menggumam lebih keras. Suaranya datar, mengulang kata-kata yang tak jelas. "Setio makin parah," kata Lutfi dari balik pintu kamar. Bayu hanya diam. Ia duduk di lantai, menatap langit-langit kamar. Suara hujan turun lagi di luar, disertai angin yang membuat genting bergetar. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak ia pahami, sesuatu yang membungkus semua kejadian ini dalam ketenangan palsu. Ia mencoba tidur, tapi tidak bisa. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Arfan muncul, dengan darah menetes dari hidung dan mulut. Wicak juga, dengan leher yang terbuka seperti disayat. Bayu bangkit, berjalan ke dapur, lalu membuka lemari. Sesuatu, entah apa, lalu matanya menatap meja makan, tempat ia meletakkan jimat itu tadi. Ia mendekat. Jemarinya menyentuh kantong kecil itu lagi. Kali ini,
Ia buka ikatannya. Di dalamnya hanya ada rambut dan potongan kertas kecil dengan simbol yang tak ia kenal. Tapi baunya menyengat, seperti daging kering yang lama tersimpan. Lutfi muncul dari balik pintu. "Kamu juga ngerasa kan?" katanya lirih. Bayu mengangguk pelan. "Aku rasa kita bukan bagian dari strategi. Kita bagian dari perjanjian." Lutfi duduk di kursi, matanya sembab. "Kita udah terlalu jauh, Bayu." Bayu menatapnya, lalu menoleh keluar jendela. Angin kembali menerpa. Di kejauhan, suara lolongan anjing bersahutan. Malam itu terasa sangat panjang. Dan bagi Bayu, ini bukan hanya tentang pemilu lagi. Ini soal hidup yang mulai dijinakkan oleh sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Ia belum tahu apa bentuknya, tapi ia tahu mereka bertiga hanya menunggu giliran. Dan itu membuat setiap detik menjadi beban yang menyesakkan dada. Suara lolongan anjing masih terngiang di telinga Bayu ketika ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Pagi belum terang benar, langit masih gelap dan lembab. Suara dari seberang telepon terdengar panik, menyebut nama Lutfi dan istrinya. Kecelakaan, tikungan di dekat pasar Nglongko, motor terpental, kondisi kritis. Bayu menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia berdiri lama di depan pintu, bingung antara mengambil kunci mobil atau tetap duduk. Di ruang tengah, Setio belum keluar kamar sejak 2 hari lalu. Pintu kamarnya tertutup rapat, hanya sesekali terdengar suara langkah pelan di dalam. Bayu menarik napas panjang, lalu akhirnya melangkah keluar rumah. Perjalanan ke rumah sakit tak lebih dari 30 menit, tapi terasa lambat. Jalanan masih sepi. Bayu mengingat kembali obrolan terakhirnya dengan Lutfi di dapur. Suara lirihnya, mata merahnya. Bayu tahu Lutfi sudah dekat dengan batasnya, tapi ia tak menyangka dalam waktu secepat ini Lutfi menyusul 2 orang lainnya. Depan ruang UGD, beberapa orang keluarga Lutfi duduk tegang. Seorang perawat menunjuk ke arah kamar sebelah, dan Bayu masuk dengan hati berat. Di atas ranjang, Lutfi terbaring dengan perban di kepala dan lengan digips. Wajahnya pucat, napasnya berat. "Mas," suara Lutfi pelan, hampir seperti bisikan. Bayu mendekat dan menggenggam tangan temannya. "Istirahat dulu, jangan banyak bicara." Lutfi menggeleng pelan. "Aku harus cerita, kalau enggak, aku gila." Bayu duduk di kursi samping ranjang. Lutfi memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali, menatap ke langit-langit tadi pagi. "Aku antar Lila ke tempat kerja," katanya pelan. Pas sampai tikungan dekat pohon besar itu, tiba-tiba ada ibu-ibu nyebrang. Jalannya pelan banget, pakai baju lusuh, rambutnya acak-acakan. Aku injak rem, tapi motor malah tambah kencang. Bayu menelan ludah. "Kamu lihat jelas?" Lutfi menggang. "Iya." Aku sempat teriak ke Lila, tapi kita malah nabrak tiang. Waktu aku lihat lagi, ibu-ibu itu udah nggak ada. Ruangan jadi hening, hanya suara mesin infus dan detak jam di dinding yang terdengar. Bayu menandok. Ia teringat cerita anaknya beberapa bulan lalu tentang temannya yang kecelakaan di tikungan yang sama. Anak itu juga bilang melihat wanita tua menyeberang. Cerita itu sempat ia anggap iseng, tapi sekarang rasanya seperti potongan yang baru masuk di tempatnya. "Mas Bayu." Suara Lutfi memanggil lagi. "Ya, ini udah nggak wajar. Kita semua jadi korban, satu persatu." Bayu tidak menjawab. Ia hanya memandangi jendela yang berkabut. Di luar, langit masih muram. Beberapa jam kemudian, setelah memastikan Lutfi dirawat dengan baik, Bayu pulang. Rumah kontrakan terasa dingin. Pintu kamar Setio masih tertutup. Bayu mendekat dan menggedor pelan. "Setio, aku pulang," katanya. Tidak ada jawaban. Bayu menempelkan telinga ke pintu. Ada suara samar, seperti gumaman, atau mungkin tawa kecil yang terpendam. Bayu mencoba membuka pintu, tapi terkunci dari dalam. Ia mengetuk lebih keras. "Setio, buka. Aku cuma mau ngobrol." Tetap tak ada jawaban. Bayu menarik napas dan pergi ke dapur, mengambil kursi, lalu duduk di depan pintu kamar itu. Ia tidak tahu kenapa Setio tidak pernah keluar lagi. Siak meninggal, pria itu semakin aneh. Ia tak pernah bicara, hanya duduk di dalam kamar berjam-jam. Bahkan mandi pun tak terdengar. Bayu terdiam lama. Ia merasa tubuhnya berat, pikirannya kacau. Satu demi satu, rekannya lenyap. Kini tinggal ia dan Setio. Dan satu hal yang belum ia berani hadapi, Rahmat. Ia menatap dinding kamar Setio, lalu ke jendela. Angin berhembus pelan. Di kejauhan, suara kentongan malam terdengar. Entah kenapa, malam ini terasa berbeda. Bukan karena dingin, tapi karena perasaan bahwa semuanya belum selesai, bahwa apapun yang sedang mereka hadapi masih menyisakan taringnya. Dan Bayu tahu,
Kali ini, ia tidak bisa hanya menunggu. Tapi ia juga belum tahu kemana harus pergi. Bayu duduk lama di depan pintu kamar Setio yang tertutup, mengingat gumaman aneh yang semalam terdengar dari balik kayu lapuk itu. Pagi ini, ia memberanikan diri datang ke rumah Setio, berharap menemukan jawaban. Namun saat tiba, pemandangan di teras rumah itu membuat langkahnya terhenti. Setio duduk di kursi bambu, memelototi dinding depan rumahnya. Wajahnya kotor, dagunya ditumbuhi janggut tipis yang tak pernah ia biarkan sebelumnya. Bayu mendekat pelan, lalu mengucap salam. "Yo, ini aku, Bayu." Tak ada reaksi. Bola mata Setio tetap terpaku ke satu titik yang tidak terlihat Bayu. Tubuhnya tegak, tapi kosong. Bayu mencoba mendekat, menyentuh pundaknya. "Setio, kamu dengar aku kan?" Masih tidak ada respons. Suara langkah pelan terdengar dari dalam rumah. Seorang perempuan kurus, dengan mata bengkak dan rambut berantakan, keluar sambil membawa segelas teh. "Mas Bayu ya?" lirihnya. "Saya Wulan, istrinya." Bayu mengangguk pelan. Wulan duduk di anak tangga, memandangi suaminya dengan wajah lelah. Teh di tangannya diletakkan di lantai. Setio tidak menoleh. Dia nggak pernah lagi masuk rumah. Sudah hampir 2 bulan, tidurnya di kursi itu, duduk terus, kadang bicara sendiri, kadang nangis tengah malam, tapi lebih sering diam. Bayu Wulan dengan kening berkerut. Apa dia pernah cerita sesuatu? Wulan menggeleng, lalu menarik napas dalam. Pertama kali berubah, malam setelah dia ngigau soal Gunung Giriwatu. Katanya, ada suara perempuan manggil namanya, tapi bukan suara manusia. Dia bilang, dia pernah janji sesuatu ke seseorang tapi dia lupa. Sejak malam itu, dia nggak pernah cerita apapun lagi. Bayu merasakan dadanya sesak. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi tak tega melihat Wulan menahan tangis. Dokter bilang, kalau begini terus, lebih baik dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi saya nggak tega. Dia nggak pernah menyakiti siapa-siapa, cuma hilang begitu aja dari dalam. Bayu berusaha menahan gejolak yang mulai naik ke kepalanya. Ia menunduk, lalu menghela napas panjang. "Saya boleh bicara sendiri sama dia?" tanyanya pelan. Wulan mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Bayu duduk di kursi kecil di depan Setio. Udara pagi terasa lembab, tapi matahari sudah mulai hangat. "Yo, ingat nggak waktu kita ke Giriwatu?" bisik Bayu. "Waktu kamu bilang tempat itu dingin meski siang. Kamu masih ingat?" Setio tak bergeming. Bayu menghela napas. Ia tahu dirinya sedang berbicara pada dinding kosong, tapi rasa bersalah terlalu besar untuk ditelan sendiri. Mata Setio berharap ada sedikit cahaya. Takeda yang terlihat hanya kehampaan yang menyakitkan sebelum beranjak pergi. Bayu memegang tangan temannya. Dingin, kaku. "Kalau kamu masih bisa dengar, yo, maafin aku." Ia bangkit dan berjalan ke mobil. Di perjalanan pulang, Bayu mencoba menghubungi Rahmat. Tidak dijawab. Dicoba lagi, tetap tak ada respons. Ia menggertakkan gigi, lalu melempar ponselnya ke kursi penumpang. Sesampainya di rumah, ia langsung menutup semua tirai dan mengunci pintu. Pikiran mulai berputar tanpa kendali. Diri di koser, tapi mata tak kunjung terpejam. Hatinya resah. Ia menutup wajah dengan bantal, berharap bisa berhenti berpikir. Malam tiba seperti selimut basah. Bayu akhirnya tertidur dalam posisi yang sama. Tapi tidur itu tidak tenang. Di dalam mimpi, ia melihat dirinya berdiri di sebuah ruang batu, tempat mereka dulu melakukan ritual. Dindingnya lembab, dan di tengah-tengah ada sebuah meja panjang dari batu kasar. Di atasnya, 5 foto tersusun. Semua terbalik. Satu persatu, foto itu menghilang, sampai tersisa satu saja. "Bayu," suara bisikan mulai terdengar, pelan tapi jelas. Memanggil-manggil namanya, seolah dari balik kabut. "Bayu, Bayu." Ia terbangun mendadak dengan tubuh berkeringat. Jam menunjukkan pukul 2:10. Tak ada suara dari luar, hanya detak jarum jam. Ia duduk di pinggir kasur, mencoba mengatur napas. Pikirannya kacau. Di luar kamar, lampu dapur menyala, tapi tadi sudah ia matikan. Bayu meraih senter kecil dan berjalan pelan ke arah dapur. Lampu menyala, kulkas terbuka, tapi tak ada siapa-siapa. Ia menatap sekitar, lalu mematikan lampu dan kembali ke kamar. Di dalam, ponselnya menyala. Ada notifikasi panggilan tak terjawab dari Rahmat. Bayu menatap layar itu lama, lalu menaruhnya kembali di meja. Matanya kembali mengarah ke jendela. Di luar, ada suara angin menggerakkan pohon pisang. Tapi entah kenapa,
Bayu merasa bukan hanya angin yang bergerak malam itu. Bayu menyandarkan tubuhnya ke dinding, menatap kosong ke langit-langit. Tak ada lagi sisa akal untuk menyangkal bahwa semua yang mereka lakukan di Giriwatu telah meninggalkan jejak. Dan jejak itu belum selesai. Malam sebelumnya masih terbayang jelas di benak Bayu. Wajah Setio yang kosong, suara istrinya yang pasrah, serta mimpi-mimpi buruk yang terus mengganggunya, membuat Bayu merasa seperti hidupnya digiring ke sebuah ujung yang tak dia pahami. Ia mencoba tidur, tapi tubuhnya terasa dingin sepanjang malam. Dan saat matahari pagi menyibak kabut tipis, ia mendengar suara pintu depan dibuka perlahan. "Pak, Damar udah siap sekolah," kata istrinya pelan. Bayu hanya mengangguk. Ia duduk di kursi ruang tamu, masih mengenakan sarung dan kaos oblong. Damar keluar rumah sambil membawa tas ransel dan helm setengah terbuka. "Pak, aku bareng Jalu ya," katanya. Bayu menatap anak semata wayangnya itu. Ada keraguan yang ingin ia ucapkan, tapi lidahnya keluh. Hanya gumaman pendek, "Hati-hati," yang akhirnya keluar. Damar pun pergi, dibonceng temannya menuju sekolah. Tak sampai 2 jam kemudian, ponsel Bayu berdering keras. Dari ujung telepon, suara lelaki tak dikenal mengabarkan bahwa anaknya mengalami kecelakaan di jalan Kebon Rumpit. Bayu langsung berdiri dan tanpa ganti baju, ia menyambar jaket dan berlari keluar rumah. Ia tiba di lokasi kejadian saat warga sudah berkerumun. Jalu duduk di pinggir trotoar, kaki dan tangannya penuh luka lecet. Sementara tubuh Damar sudah dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Warga mencegah Bayu mendekat saat melihat kondisinya yang tak siap. "Pak, jangan lihat dulu. Parasite, Bapak duduk dulu," ujar salah seorang relawan. Namun Bayu tak peduli. Ia menerobos dan membuka resleting kantong jenazah itu. Damar tergeletak dengan dada bolong, seperti tertusuk batu runcing. Kepalanya terluka dan wajahnya pucat. Bayu terdiam. Dunia seperti terhenti. Jalu, sambil menangis, mengatakan bahwa kecelakaan terjadi karena tiba-tiba ada seorang perempuan tua berjalan menyeberang perlahan, tepat di tikungan. Motor yang dikendarainya melaju kencang sendiri, seolah tidak bisa dikendalikan. "Aku udah rem, Pak, tapi nggak bisa, motor malah ngebut," ucap Jalu gemetar. Bayu tidak menjawab. Tikungan itu lama sekali. Di tempat yang sama, 2 bulan lalu, Lutfi dan istrinya juga mengalami kecelakaan yang nyaris merenggut nyawa. Dan sosok perempuan tua kembali muncul dalam cerita. Saat jenazah dibawa pulang, suasana rumah dipenuhi suara tangis dan ratapan. Keluarga besar Bayu berdatangan. Istrinya tak bisa berdiri, hanya duduk lemas di samping jasad anaknya. Ibunya langsung, "Ini bukan kecelakaan biasa. Ini tumbal, Bayu. Kau tahu siapa yang kamu bantu? Kau tahu siapa yang kamu ikutkan ke gunung itu?" Bayu hanya menunduk. Di dalam kepalanya, semua wajah temannya terputar. Wicaksono, Arfan, Lutfi, Setio, dan kini Damar. Semua yang pernah ikut naik ke Gunung Giriwatu bersamanya, kini sudah mati. Gila atau terluka. Ia mencoba menghubungi Rahmat berkali-kali, tapi tidak diangkat. "Bayu, aku tahu kamu bukan orang jahat, tapi kamu bodoh. Terlalu percaya sama orang yang sudah jual diri ke iblis," kata adiknya yang duduk di sampingnya. Bayu hanya memejamkan mata. Esok paginya, ia tidak ke TPS. Ia tidak ikut memilih. Rumahnya menjadi tempat duka. Spanduk kampanye yang semula menempel di pagar depan sudah dilepas. Foto Rahmat yang tersenyum di baliho kini terlihat seperti mengejek. Sampai malam tiba, Bayu masih duduk di ruang tamu, memandangi potret Damar kecil yang tergantung di dinding. Suara dari luar rumah kadang terdengar aneh, suara sandal menyeret di halaman, suara napas pendek di belakang pintu, dan kadang seperti ada yang berbisik dari arah kamar kosong. Namun ia tidak membuka pintu. Ia hanya duduk, diam, dengan pikiran kosong. Bayu tidak menangis, tapi di dalam dirinya, sesuatu terasa seperti sudah mati. Ia tahu bahwa ia telah membayar sesuatu yang tidak pernah ia minta. Dan sekarang, semua sudah hancur. Bayu masih belum bisa tidur sejak pemakaman Damar. Setiap malam, rumahnya terasa makin dingin dan sunyi. Istrinya memilih tidur di kamar orang tua karena tak kuat melihat ranjang kosong anak mereka. Di ruang tengah, Bayu duduk termenung sambil memandangi televisi yang menyala tanpa suara. Ia tidak menonton, hanya menatap layar kosong itu dengan mata yang sudah bengkak dan kering. Tepat 4 hari setelah pemilihan, kabar kemenangan Rahmat menyebar kemana-mana. Radio lokal menyebut namanya dengan pujian.
dan baliho baru mulai dipasang di perempatan Karangjati. Wajah Rahmat yang tersenyum itu terasa seperti hantaman keras ke wajah Bayu. Ia mendengar tetangga bersorak, menduga Rahmat akan merayakan syukuran besar seperti 5 tahun lalu. Tapi tidak ada kabar apapun ke rumah Bayu. Tidak ada pesan, tidak ada kunjungan, bahkan tidak ada ucapan duka yang layak dari Rahmat setelah Damar dimakamkan. Bayu merasa asing. Ia hanya menunggu beberapa hari lagi, berharap akan ada klarifikasi atau sekadar penghormatan. Tapi yang datang justru rasa muak. Sore itu, Bayu putuskan mendatangi rumah Rahmat sendirian. Ia tidak membawa apa-apa, hanya mengenakan jaket lusuh dan topi hitam. Rumah Rahmat tampak lebih megah dari sebelumnya. Plakat kecil "Selamat atas kemenangan Anda" tertempel di pagar besi. Di halaman, ada 2 mobil baru yang belum pernah Bayu lihat sebelumnya. Ia menekan bel. Seorang satpam keluar, menatapnya. "Datar, mau ketemu Pak Rahmat," ucap Bayu pelan. Satpam hanya menunduk sebentar, lalu masuk tanpa sepatah kata. 5 menit kemudian, pintu terbuka. Rahmat muncul di balik pintu kayu ukir. Hanya separuh tubuhnya yang tampak. Senyumnya tidak seperti biasanya. Bayu turut berduka. "Saya dengar dari media sosial. Kuatkan ya," katanya singkat. "Tidak." Ajakan masuk. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Hanya suara gerendel pintu yang kembali terkunci setelah itu. Bayu tidak bergerak. Ia masih berdiri di depan pagar, tangannya mengepal. Dadanya panas, tapi ia sadar semua sudah terlambat. Ia berbalik dan berjalan pulang. Tapi pikirannya mulai menyusun kembali potenggen-potenggen ingatan yang selama ini ia abaikan. Ia ingat dengan jelas. Saat naik ke Gunung Giriwatu 5 bulan lalu, mereka berempat ikut naik bersama Rahmat. Malam itu, mereka melakukan ritual di ruang batu yang sempit. Ki Barjo membagikan dupa dan segelas cairan pahit. Tapi ada satu hal yang baru Bayu sadari. Sekarang, foto. Ada 5 foto yang diletakkan di atas batu datar dalam ruang itu. Waktu itu, Bayu tidak sempat melihat siapa saja yang ada di dalam foto itu. Ia hanya mengira itu foto simbolik dari pendukung Rahmat. Tapi setelah Wicaksono dan Arfan tewas, Lutfi celaka, Setio gila, dan anaknya sendiri mati dengan cara tak masuk akal, Bayu tahu bahwa kelima foto itu bukan acak. Itu adalah mereka. Kaki Bayu lemas saat tiba di rumah. Ia langsung masuk kamar, duduk di lantai dekat lemari, dan menutup wajahnya dengan tangan. Istrinya tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di seberang ruangan, memeluk bantal. "Kita dibohongi," kata Bayu tiba-tiba. "Kita semua dijadikan tumbal. Wicaksono, Arfan, Lutfi, Setio, dan Damar." Istrinya hanya menunduk. Air matanya menetes perlahan, tapi ia tak berucap sepatah kata. Bayu menatap lantai. "Aku ingat sekarang. Waktu naik ke gunung itu, ada 5 foto. Aku nggak lihat jelas, tapi aku yakin itu foto kami. Aku yakin itu bagian dari perjanjian yang dia buat. Kalau memang itu tumbal, kenapa kamu masih hidup?" Tanya pelan. Bayu tidak bisa menjawab, tapi pikirannya langsung ke satu arah. Ia adalah saksi, dan saksi harus tetap hidup agar bisa melihat apa yang telah dikorbankan. Ia dijebak dalam sistem yang sama sekali tidak ia pahami, tanpa ada yang bisa ia buktikan. Malam itu, Bayu tidak tidur. Ia hanya duduk di kursi ruang tengah, mematikan semua lampu, dan menatap gelap. Ia mendengar suara tik-tik hujan di luar. Tapi, di dalam rumah, hanya ada kesunyian yang pekat dan perasaan bahwa segalanya sudah berubah, dan tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Bayu kembali duduk di kursi ruang tengah, lampu masih padam seperti malam-malam sebelumnya. Sudah 4 hari sejak pemakaman Damar, tapi aroma tanah basah itu masih menempel di hidungnya. Suara-suara dari radio yang merayakan kemenangan Rahmat terus berdengung dalam kepalanya, seperti ejekan tanpa suara. Istrinya tak banyak bicara. Mereka makan dalam diam. Rumah yang dulu dipenuhi canda tawa Damar, kini tak lebih dari kotak kosong yang berisi kenangan buruk dan kegagalan. Pagi itu, tanpa pamit, Bayu mengambil jaket lusuhnya, memasukkan botol air dan roti ke dalam tas kecil, lalu berjalan ke terminal. Ia tahu tak ada jawaban di rumah itu. Satu-satunya tempat yang bisa memberikan sedikit penjelasan adalah Gunung Giriwatu. Bukan karena ia yakin akan menemukan orang, tapi karena di sanalah semuanya bermula. Perjalanan ke sana tidak mudah. Jalan setapak yang ditumbuhi ilalang dan ranting, kering terasa makin sempit. Tak ada suara kendaraan, tak ada
angin, hanya dengungan serangga dan suara langkah kakinya yang menghantam tanah lembab. Bayu tiba menjelang sore. Napasnya berat, tubuhnya basah oleh keringat, tapi pikirannya justru kosong. Tempat itu masih sama, batu besar yang membentuk ruang kecil, masih berdiri di bawah rimbun pohon tua. Di dalam, bayangan hitam menggelayut di sudut-sudut gelap. Bau dupa dan minyak tanah masih tercium samar. Di atas lantai batu, sisa lilin mencair membeku bersama abu hitam. Potongan kecil kain gelap tertinggal di pojok ruangan, seolah sengaja dibiarkan. Bayu melangkah pelan, memutari ruang sempit itu. Ia mendekat ke batu datar, tempat dulu 5 foto diletakkan. Tak ada lagi bingkai, tapi bekas gosong dan sidik jari, seperti menghitam di permukaan. Ia duduk di depan batu itu, diam, menatap kosong. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena pikiran yang tak bisa ia kendalikan lagi. Kenapa aku yang masih hidup? Gumamnya lirih. Kenapa harus damar? Tak ada jawaban, hanya suara ranting patah di luar. Bayu memejamkan mata. Di balik kelopak matanya, wajah Wicaksono yang lehernya tersayat muncul. Lalu Arfan dengan darah dari hidungnya. Lutfi diranjang. Rumah sakit, Setio yang duduk bengong, tak mengenali siapapun. Dan terakhir, tubuh kecil Damar yang tak lagi bernyawa di dalam peti. Semua itu terikat pada satu malam. Malam di mana mereka berdiri melingkar di tempat ini, dipimpin Ki Barjo, membacakan niat dan tekad untuk mendukung Rahmat. Tidak ada yang tahu bahwa niat itu dijadikan alat tukar. Bahwa kehadiran mereka bukan dukungan, tapi bagian dari pengorbanan. Dan kini, satu-satunya yang belum tumbang secara jasmani adalah dirinya sendiri. Bayu menggenggam kerikil tajam, menekannya di telapak tangan hingga berdarah. Ia tidak menangis. Air matanya sudah habis, tapi dadanya seperti diiris dari dalam. Ia ingin marah, tapi kepada siapa? Rahmat tak akan mengaku. Tidak ada satupun bukti. Tidak ada yang akan percaya bahwa satu ritual kecil di puncak gunung bisa menukar nyawa 5 orang hanya untuk satu kursi DPR. Langit mulai menggelap. Kabut tipis turun dari pepohonan, menyusup masuk ke ruang batu itu. Bayu tetap duduk, kepala tertunduk. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya sesekali suara burung hantu dari kejauhan dan daun jatuh di luar sana. Dalam diamnya, Bayu tahu satu hal yang tak bisa ia ubah. Ia bertahan, bukan karena kuat, tapi karena ditinggalkan. Yang lain ditukar. Ia adalah sisa yang tertinggal. Dan tak ada doa yang bisa menghapus rasa bersalahnya. Perlahan, malam melingkupi tempat itu sepenuhnya. Bayu tidak bergerak. Ia hanya duduk, menatap batu yang dulu ia pikir sakral, kini menjadi bukti bisu dari kesepakatan yang tak pernah diminta. Tak ada yang tahu berapa lama ia akan di sana. Tapi di saat itu, di tempat itu, tidak ada yang tersisa dari Bayu, kecuali tubuh dan penyesalan yang tak akan pernah selesai. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Setiap alur, setiap luka, dan setiap teriakan diam dari para tokohnya mungkin mengganggu pikiran. Tapi justru disitulah horor Indonesia menyampaikan pesannya, bahwa ambisi yang salah bisa menuntut nyawa, dan yang bertahan belum tentu menang. Kami menghargai waktumu, perasaanmu, dan keberanianmu untuk menyelami cerita yang gelap dan penuh makna. Semoga kisah ini bukan sekadar hiburan, tapi juga pengingat bahwa setiap pilihan memiliki harga, dan kadang harga itu dibayar oleh mereka yang tidak bersalah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.